sahabat of Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Belajar of Friends. Di video kali ini, kakak Kak Erna akan memberikan clue pengerjaan panter mandiri ke-8 latihan soal-soal UTBK materi fisika. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini mengenai gerak melingkar. Nah, di sini diketahui ada massa benda ya. Jadi ini yang 9 kilo, ini adalah massanya M ya. Menempuh suatu lintasan melingkar berjari-jari. Kalau jari-jari itu biasa kita lambangkan dengan huruf R pada meja mendatar yang licin ya mejanya. Benda itu terhubung ke pusat lingkaran oleh seutas tali yang dapat menahan gaya tegangan maksimum. Tegangan talinya ini yang 63 Newton ya, ini T kita sebutnya. Hitung banyaknya putaran ya. Jadi yang ditanya adalah banyaknya putaran. Banyak putaran itu biasanya dilambangkan dengan huruf N. N-nya berapa? Tiap setengah menit. Jadi T-nya berarti setengah menit. Kalian ubah ke detik ya adik-adik. Ya, untuk mencari N, karena benda ini bergerak melingkar pada bidang datar, jadi kakak gambarkan dulu ya. Ini ada benda diikat tali. Ya, ini jari-jarinya panjang talinya sama ya, ini R. Kemudian dia pasti ada gaya tegangan tali, arahnya selalu menjauhi benda ya di sini karena bendanya di kanan, berarti tegangan talinya di sini jadi ke pusat lingkaran. Pada benda juga bekerja gaya berat ke bawah dan gaya normal ke atas ya, atau tegak lurus dengan bidang. Benda ini bergerak melingkar seperti ini ya. Nah, jadi kita gunakan hukum Newton 2 pada gerak melingkar yaitu sigma F radial sama dengan M dikali ASP. Ingat, radial itu adalah arah yang menuju pusat lingkaran atau menjauhi pusat lingkaran. Jadi yang kamu masukkan ke sini, F-nya hanya yang T, yang menuju pusat ya. Tidak ada yang menjauhi. W dan N itu tegak lurus ya dengan pusat. Jadi tidak usah dihitung. Sama dengan M dikali ASP-nya, percepatan sentripetal, itu rumusnya omega kuadrat kali R. Nah, T-nya tinggal dimasukkan, M dan R-nya ada, kalian dapat omega dari sini. Kalau sudah dapat omega, ingat adik-adik, omega itu rumusnya 2pi dikali frekuensi. Jadi kalau dimasukkan omeganya, maka kalian akan dapat nilai F. Nah, setelah dapat F, ingat F itu rumusnya N per T. F-nya dari sini, T-nya yang setengah menit dijadikan detik, maka kalian akan mendapatkan nilai N-nya berapa. Kemudian untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mengenai dinamika rotasi. Di sini diketahui massa bendanya 3 kilo dalam kondisi setimbang ya, batang homogennya dalam kondisi setimbang. Percepatan gravitasi itu yang kita sebut sebagai G ya. Yang tanya besar torsi yang dialami tiang penumpu terhadap titik A jika diketahui H-nya. Jadi di sini diketahui H tingginya 0,8 meter. Jadi tanya torsi ya adik-adik. Torsi itu lambangnya tau ya. Tau terhadap titik A ditanyanya. Nah, berarti kita harus tahu gaya-gayanya adik-adik karena torsi itu rumusnya gaya dikali lengan gaya ya. Gayanya apa aja yang bekerja? Kalau pada batang, ya karena diikat tali berarti ada tegangan tali selalu menjauhi bendanya, jadi ke arah sana, ini T. Karena miring kita luruskan ke arah X dan ke arah Y. Ingat ya, sin de cos, ini yang samping sudut atau dekat sudut jadi T cos theta, yang ini T sin theta. Kemudian karena batangnya homogen berarti berat batang kita gambarkan di tengah-tengah. Ya, ini W yang rumusnya massa dikali percepatan gravitasi. Ingat tengah-tengah adik-adik, jadi jaraknya ke sini adalah setengah dari panjang batang. Kemudian di sini batang juga mendapat gaya normal ke atas ya, atau gaya penumpu. Ini gaya normal atau gaya vertikal, sama saja. Dan dia juga akan ada gaya ke arah sini karena tiang ini batang ini kan narik tiang ke kanan. Jadi dia akan memberikan gaya reaksinya. Oke. Nah, ini kita sebut aja gaya horizontal.
Nah, jadi yang pertama yang harus kalian cari adik-adik adalah T-nya, karena T tidak diketahui. W-nya udah ada. Nah, untuk mencari T, kita lihat pada batang karena dalam keadaan setimbang berlaku sigma torsi sama dengan 0. Ya, ingat pada batang. Oke, ambil porosnya karena ingin menghitung T, ambil porosnya di ujung sini. Anggap saja titik P. Ya, ingat torsi itu gaya dikali lengan gaya atau jarak titik tangkap gaya terhadap poros. Ya, gaya-gaya yang menuju atau menjauhi poros itu udah pasti torsinya 0. Jadi FH ini menjauhi poros. N menjauhi poros. T cos juga menjauhi porosnya. Jadi tidak usah dihitung. Yang dihitung hanya W dan T sin. Ya, ini tegak lurus terhadap batangnya. Nah, yang W searah jarum jam ya. Jadi W dikali setengah L. Ini berputarnya akan memutar batang berlawanan jarum jam ke arah sini. Jadi ini minus ya, yang ini ke sini jadi plus. Ini minus T sin theta dikali dengan L. Ini sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kalian hitung W-nya ya, itu dan dimasukkan sin tetanya, ya ini sudutnya sudah aja 37, akan dapat nilai T-nya berapa. Setelah dapat T, kalian bisa cari gaya horizontal ini. Ya, karena pada sumbu X cuma aja 2 gaya, kita langsung saja sigma Fx sama dengan 0 ya pada batang. Yang arah X itu cuma ada FH ke kiri dan T cos ke kanan. Jadi langsung saja FH dikurang T cos theta sama dengan 0. Karena T-nya udah dapat dari langkah yang pertama, maka kalian akan dapat FH ya. FH-nya berapa? Ya. Ini langkah kedua. Setelah dapat FH, baru terakhir kalian hitung torsi terhadap titik A pada tiang. Pada tiang, torsi terhadap titik A, gaya yang bekerja pada titik A itu ada 2, N sama FH. N itu menjauhi poros, jadi tidak usah dihitung. Jadi tinggal FH-nya saja. Ya, FH dikali jarak yang tegak lurus ya terhadap poros yang ini ya. Jaraknya berarti sama aja dengan tinggi tiangnya. F horizontal dikali dengan tinggi. Nah, tinggal dimasukkan angkanya, akan dapat nilai torsi terhadap titik A pada tiang. Kemudian soal berikutnya ini mengenai radioaktif atau peluruhan. Di soal ini diketahui waktu paro. Waktu paro itu kita sebut biasanya T setengah. Ya, T setengah itu lambang dari waktu paro, 1,5 menit. Setelah 3 menit unsur radioaktif, ya, jadi maksudnya dia meluruhnya setelah 3 menit. Ini berarti T kecil ya adik-adik, waktu peluruhannya. Unsur radioaktif mula-mula ya 20 gram. Jadi ini jumlah mula-mulanya atau kita sebut sebagai N0 ya. Jumlah mula-mula ini N0. Yang ditanya sisanya sebanyak berapa? Jadi yang ditanya itu adalah NT-nya berapa. Ingat hubungannya NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T dibagi dengan T paruh. Tinggal dimasukkan angkanya, akan didapat nilai NT-nya. Soal berikutnya, ini mengenai gaya magnet. Ada elektron bergerak berlawanan dengan arah arus pada kawat lurus panjang yang kecepatannya, ini kecepatan itu lambangnya adalah V. Kawat panjang berarus, arus listrik, ampere ya satuannya, itulah I. Ini I-nya. Pada jarak ya, jarak 1,5 dari kawat. Jarak titik dari kawat itu yang kita sebut sebagai A. Yang ditanya gaya yang dialami oleh elektron. Nah, elektron mendapat gaya berapa? Ya, gaya pada elektron. Kita gambarkan seperti ini dulu. Jadi ini ada kawat dialiri arus sebesar I. Nah, ini ada elektron pada jarak A dari kawat. Elektronnya bergerak berlawanan arah. Jadi seperti ini ya arahnya. Kalau I-nya ke atas, V-nya ke bawah. Nah, ini elektron itu ingat muatannya negatif ya adik-adik. Nah, terus
Nah, untuk mencari gaya pada elektron, kalian gunakan rumus gaya Lorentz, yaitu rumusnya B Q V. B-nya itu didapat dari kawat lurus. Ini adalah medan magnet yang dihasilkan dari kawat lurus yang dialiri arus. Jadi rumusnya mu0 I per 2 pi A. Ingat mu0 itu permeabilitas yang angkanya 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya udah ada, A-nya udah ada, diubah ke meter ya adik-adik. Nah, ini tinggal dimasukkan. Q-nya Q elektron. Q elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. V-nya tinggal dimasukkan. Nanti akan didapatkan nilai F-nya berapa. Untuk arahnya, pertama kamu harus cari dulu arah medan magnet yang dari kawat lurus. Kita gunakan kaidah tangan kanan pertama, di mana komponennya ada ibu jari. Ibu jari itu menunjuk arah arus ya di kawat ini, arah arusnya ke atas berarti. Nah, 4 jarinya kamu letakkan di titik E-nya yang ditempati oleh E. Nah, 4 jari ini kamu tekuk tegak lurus. Jadi ingat ditekuk tegak lurus. Nah, itulah menunjukkan arah medan magnet di titik ini. Jadi nanti masuk atau keluar. Setelah itu adik-adik, kalian bisa mencari arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan kedua. Ya, kaidah tangan kanan kedua itu yang salaman ya adik-adik. Ya, seperti mengajak salaman. Di mana komponennya ada ibu jari. Ibu jari itu arah V, arah kecepatannya yang ke bawah ini. 4 jari lurus, nggak usah ditekuk-tekuk, itu arah B. Nah, untuk gayanya kamu lihat punggung tangan. Kenapa harus pakai punggung tangan? Karena elektron itu muatan negatif. Itulah arah F-nya. Jadi kalian lihat arah punggung tangan kalian tuh mengarah kemana. Itulah arah gayanya. Kemudian soal terakhir ini mengenai konversi energi ya. Nah, ini ada A% dari sebuah kapasitor berkapasitas ya, kapasitas itu C ya, dalam farad ya adik-adik. Jadi kalian ubah ke farad dikali 10 pangkat min 6, diberikan tegangan itu adalah V ya, V. Kemudian digunakan untuk mengangkat sebuah lift bermassa, berarti ini M-nya. Ini M. Ketinggian vertikal paling tinggi yang dapat dicapai, ini tingginya berarti ya adik-adik, atau H-nya. Ya, ini H. Yang tanya tentukan nilai A. A itu adalah persen energi dari kapasitor yang digunakan untuk mengangkat si lift. Ya, jadi berarti ini kita sebutnya efisiensi. Nah, jadi ini perubahan energi adik-adik dari energi kapasitor digunakan untuk mengangkat beban, berarti jadi energi potensial. Kalau ada tinggi itu energi potensial. Jadi ini inputnya, ini outputnya. Ingat rumusnya, energi output atau energi potensial berarti di sini sama dengan efisiensi dikali energi input. Inputnya adalah kapasitor. Energi potensial apa? MGH. Sama dengan efisiensi dikali energi kapasitor, itu rumusnya setengah CV kuadrat. Ya. Nah, kalian tinggal masukkan angka-angka yang diketahui di soal. Nanti akan kalian dapatkan nilai efisiensinya berapa. Itu petunjuk yang bisa kakak berikan untuk kalian, mudah-mudahan bisa membantu. Jangan cepat menyerah, terus berlatih. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan PTN yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.